Oke, selamat pagi Kak Abi dan teman-teman. Pertama-tama mohon maaf jika penjelasan video ini kurang jelas dikarenakan saya sekarang sedang sakit radang. Namun saya akan berusaha semaksimal mungkin agar pembuatan video ini dapat dicerna dengan baik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait Saudi Arabia Use Car Machine Learning to Predict Price in Syara.com. Oke. Ini merupakan table of content yang terdiri atas business problem understanding, data understanding, data preprocessing, modeling, conclusion, hingga recommendation. Ini merupakan background dari Syara.com. Syara.com itu mirip dengan OLX ya teman-teman, yaitu merupakan sebuah platform online yang kita sebagai pengguna itu dapat menjual belikan mobil bekas kita. Dan yang menjadi permasalahan pada Syarah.com adalah ketika kita sebagai pengguna ya, kita sebagai penjual tuh tidak mengetahui harga yang pasti untuk menjual mobil bekas kita. Jadi misalkan kita sebagai penjual bisa jadi menjual harga mobil bekas kita dengan harga yang terlalu tinggi ataupun menjual mobil bekas kita dengan harga yang terlalu rendah sehingga mungkin bisa tidak mendapatkan profit yang kita inginkan dan berbagai hal lainnya. Ini merupakan key objektif ya teman-teman. Target audiensnya adalah used car dealership, yaitu kita sebagai penjual, ataupun buyers, yaitu sebagai pembeli. Adapun online marketplace, yaitu Syarat.com, yaitu platform online yang menyediakan sarana tersebut, dan target goalsnya sendiri adalah untuk menyediakan sebuah tools agar dapat memprediksi harga mobil bekas secara lebih akurat gitu. Sesuai dengan goals yang sudah saya sampaikan di key objektif sebelumnya, tentunya Syara.com itu memerlukan sebuah tools untuk memprediksi harga mobil bekas secara akurat, mungkin didasari dari berbagai features mobil, model mobil, tipe, dan berbagai hal lainnya, agar eh, dapat memprediksi harga mobil bekas secara akurat dan competitively. Dan ini merupakan matriks yang saya gunakan dalam machine learning ini. Saya menggunakan tiga ya teman-teman, yaitu yang pertama adalah RMSE, yang kedua adalah My, dan yang ketiga adalah MAPE. Untuk yang RMSE sendiri, saya menggunakan RMSE karena memberikan gambaran ya teman-teman tentang seberapa jauh rata-rata prediksi harga mobil bekas dari harga yang diamati dalam satuan yang sama. Sedangkan untuk My sendiri itu memberikan gambaran bagi saya tentang seberapa besar kesalahan prediksi rata-rata dalam nilai absolut dari harga mobil bekas. Sedangkan untuk MAPE itu memberikan saya gambaran secara lebih jelas berupa persentase yang memudahkan kita untuk membaca ya, terutama bagi stakeholder gitu. Nah, alasan kenapa saya tidak menggunakan R-square itu karena pada model yang saya gunakan tuh tidak menggunakan linear, melainkan menggunakan cat boost. Sedangkan untuk MSE sendiri tidak digunakan karena model yang jika model itu memiliki prediksi yang buruk, maka atau banyak outlier, maka akan memiliki MSE yang sangat tinggi gitu. Jadi tidak valid lah untuk dalam kasus ini. Oke, next. Data understanding. Jadi di numerical variable itu terdapat price, year. Price itu sebagai targetnya ya teman-teman. Year, engine size, mileage. Sedangkan yang kategori ada type, region, make, gear type, origin, negosiasi, dan options. Terdiri atas 5.624 baris dan 11 kolom. Ini merupakan outliers ya teman-teman. Dari box plot ini kita bisa melihat bahwa saya menghapus price lebih dari 500.000, mileage lebih dari 9 juta, year 1963 dan 1964, dan engine size lebih besar dari 8. Saya menghapus ini itu agar machine learning itu dapat meningkatkan lah prediktif akurasi gitu dalam modeling. Adapun missing value tidak terdapat missing value ya teman-teman, namun terdapat 4 duplikat. Oleh karena itu saya drop. Dan ini merupakan data preprocessing. Saya mengedrop memang anomali ya. Misalkan di tipe kolom itu ada C5700 hingga P0X24 tuh
memang tidak ada tipe mobil tersebut di Arab Saudi. Sedangkan untuk engine size 8 dan price 330.000 itu menurut saya tuh hal yang aneh karena dari make, type, dan origin tuh tertulis other, tidak melambangkan luxury model atau apa gitu. Oleh karena itu saya menghapus. Sedangkan saya mau menghapus drop origin unknown tuh karena saya tidak bisa menggabungkannya ke dalam others karena itu hal yang berbeda gitu. It might be not a good idea. Sedangkan dropping negosiasi kolom karena itu membuat harga prediksi harga mobil bekas menjadi tidak akurat gitu, tidak pasti lah, menjadi bias machine learningnya. Makanya saya hapus. Dan removing price sama dengan nol juga saya hapus karena tidak mungkin menjual mobil bekas tuh dengan harga nol gitu. Adapun dari yalamotor.com menjelaskan bahwa di Arab Saudi itu tidak normal untuk menjual mobil bekas kurang dari 5.000 SAR kecuali ada ketentuan atau ada deskripsi bahwa misalkan mobil tersebut terkena banjir atau berbagai hal lainnya gitu. Dan pada dataset ini tuh tidak ada deskripsi tersebut. Ini merupakan EDA numerical columns, ini merupakan EDA categorical columns, dan ini merupakan correlation analysis bahwa dapat lihat year engine size terhadap price itu moderate, sedangkan untuk mileage itu low ya, low correlation dengan negatif, jadi berbanding terbalik gitu. Ini modeling, saya menggunakan one hot encoder karena nilai uniknya sedikit. Binary encoder saya menggunakan karena nilai unik pada tiga hal ini itu banyak. Sedangkan untuk roboscaler ini karena emang menjadi good choice untuk numerical variable yang mengandung outliers gitu. Sebagai untuk jaga-jaga lah. Sedangkan untuk split data train dan test saya menggunakan 70 train dan 30 test. Ini adalah merupakan benchmark model. Dapat dilihat bahwa CatBoost Regressor tuh memiliki nilai RMSE hingga MAE yang terkecil ya dibandingkan model-model lainnya. Dan ini merupakan CatBoost train dan test, dan dapat dilihat bahwa pada train CatBoost Regressor tuh bagus ya, tapi pada tes dia mulai menyebar tuh dari garis-garis, menandakan dia tuh mengalami overfitting teman-teman. Jadi apabila tesnya di train tuh dia bagus, tapi saat di tes tuh jelek, maka dia overfitting. Oleh karena itu, sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang CatBoost. CatBoost itu adalah sebuah algoritma ya yang dikembangkan oleh Yandex yang dirancang teman-teman untuk tugas prediksi seperti klasifikasi dan regresi. Nama CatBoost itu sendiri kan dari kategori boosting ya, di mana keunggulannya itu dalam menangani variabel kategori teman-teman tanpa perlunya melakukan preprocessing tambahan gitu. Dan dia memiliki kemampuan bawaan tuh untuk menghandle overfitting. Dan dalam konteks prediksi harga mobil bekas nih, outlier mungkin sering muncul gitu. Jadi ini merupakan salah satu model yang bagus gitu. Ini merupakan hyperparameter tuning. Dari hyperparameter tuning ini tuh emang dikhususkan ini untuk mengurangi overfitting teman-teman. Misalkan ada model L2 diffract, itu harus di-increase untuk mengurangi overfitting dan berbagai hal lainnya gitu. Adapun predict to test set dan dapat lihat bahwa hasil setelah dituning tuh mengalami penurunan, berarti emang setelah di parameter tuning tuh nilai skor Maya hingga RMS itu menjadi lebih baik gitu. Tingkat errornya menjadi lebih sedikit. Ini merupakan gambar visualisasinya ya, teman-teman, before and after tuning. Dan ini merupakan actual versus predicted price dan dapat dilihat dan residual plot dan dapat dilihat bahwa semakin dia mendekati garis merah itu semakin bagus teman-teman. Jadi untuk predicted versus actual price semakin mendekati garis merah tuh menandakan dia semakin mendekati nilai aktual, dan dapat dilihat bahwa nilai aktual yang sangat mendekati nilai aktual tuh pada rentang harga itu 100.000 ke bawah gitu. Jadi lebih akurat dibandingkan harga mobil bekas yang lebih besar atau lebih tinggi gitu harganya. Dan dari residual plotnya pun yang mendekati nilai 0 itu bisa dibilang model dengan residual 0, model yang perfect atau sempurna. Dan dapat lihat di bawah 100.000 SAR juga yang mendekati lah dari 0 itu. Sedangkan mulai menyebar di atas 100.000 gitu.
Ini merupakan feature importance ya teman-teman. Jadi dalam memprediksi price used car, ada engine size dan year itu merupakan feature yang paling penting gitu dalam mempengaruhi eh, harga mobil bekas itu sendiri. Sedangkan sisanya itu diurutkan dari make, mileage, hingga type yang paling bawah gitu. Makin ke bawah tuh makin tidak penting. Dan garis merah itu sendiri itu rata-rata ya teman. Rata-rata dari feature importance-nya. Ini adalah conclusion based on revenue cost dan dapat dilihat bahwa saya membuat rentang nih teman-teman. Price range dari 5.000, 10.000, 10.000 hingga 20.000 hingga sampai lebih dari 500.000. Dan di mana revenue tuh saya mengambil midpoint. Jadi titik tengah dari misalkan dari rentang price range 5.000 hingga 10.000, rentang titik tengahnya itu berapa? 7.500 dan sampai ke bawah seterusnya tuh seperti kayak gitu. Sedangkan untuk cost acquisition cost expense ini saya asumsi saja nih. Jadi konstannya itu sebesar 8.500 teman-teman. Tapi setelah price range-nya juga meningkat, maka akan ada kenaikan sebesar 10% dalam biaya cost. Mulai dari 9.350 menjadi 10.285 itu meningkat sebesar 10% tiap kenaikan dari price range-nya. Dengan saya menggunakan average MAPE karena itu lebih mudah untuk dibaca ya teman-teman karena berupa persentase gitu. Dan ini merupakan conclusion based on profitnya dan dapat dilihat bahwa untuk Syara.com jika ingin menginginkan profit yang maksimal dengan nilai akurasi eh, price dengan lebih bagus itu pada rentang 100.000 hingga 150.000 SAR dengan potensial profitnya sendiri itu sebesar 10.991 dengan MAPE skor 13,08% dan paling kecil lah dibandingkan yang lain. Sedangkan kalau misalkan Syara.com memiliki budget yang limited atau budget yang terbatas, saran saya itu untuk memaksimalkan pada rentang price 20.000 hingga 30.000 SAR saja. Karena dia memiliki nilai MAE dan RMS-nya yang cenderung lebih kecil lah. Dan dengan budget yang terbatas tuh dia tetap masih bisa memaksimalkan profit yang didapatkan gitu. Dan revenue-nya juga lebih stabil lah. Karena prediksi harganya yang paling akurat dibandingkan yang price range lainnya gitu. Dan ini merupakan rekomendasi bagi Syara.com, seperti yang sudah saya jelaskan pada kesimpulan pada slide sebelumnya. Jika Syara.com menginginkan profit, maka dia fokus saja pada 100.000 sampai 150.000 SAR. Sedangkan jika dia memiliki budget yang terbatas atau limited budget, maka dia fokus saja pada 20.000 sampai 30.000 SAR untuk maintain stability lah dalam menggapai revenue dan tetap mendapatkan profit. Adapun pula rekomendasi ya, itu alangkah lebih baik bagi Syara.com tuh untuk mengedukasi pembeli, bagi pembeli dan penjual, namun lebih difokuskan nih pada penjual. Kenapa? Karena Syara.com tuh harus mengedukasi penjual karena untuk setting fair and competitive price. Jadi tidak semena-menanya itu mereka memasang harga yang terlalu tinggi atau harga yang terlalu rendah dan diharapkan dengan menggunakan tools machine learning yang setelah saya buat ini dapat memberikan solusi dan cara lah bagi Syara.com untuk mengedukasi bagi para penjual ini. Di sisi lain untuk pembeli untuk meningkatkan tentunya untuk meningkatkan trust lah terhadap platform Syara.com itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.